Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum saya mulai, saya akan menunjukkan kembali kepada kalian mengenai lesson plan saya. Saya share screen lesson plan saya di hari ini. Hari ini merupakan pertemuan kedua. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua dari topik atau teks keempat kelas 8 yang akan saya ajarkan. Oke, masih teks puisi. Bab 4 indahnya berpuisi. Sekarang kita akan pelajari memilah unsur-unsur pembangun puisi. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ya. Unsur-unsur pembangun puisi itu ada 7. Ada berbagai macam unsur pembangun puisi. Kita akan perhatikan satu-satu. Kita akan pelajari satu-satu. Materi pembelajaran kita di unsur-unsur pembangun puisi ini adalah kita akan mengungkapkan gagasan, perasaan, pandangan penulis, kemudian pembacaan puisi. Ya, pembacaan puisi ya diwakilkan 1-2 anak saja. Oke, 1-2 anak saja. Saya stop share untuk rencana pengajaran saya di hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, saya lanjut, saya stop share. Saya akan berikan kalian video. Nah, video ini lumayan lama ya. Bisa kelihatan videonya? Oke. Oke, apa itu majas? Halo, apa itu majas? Majas adalah bahasa kisah yang bergunakan untuk menciptakan kesan. Tertentu bagi penyimaknya atau pembaca. Oke. Majas ada bermacam-macam. Nanti kita akan saya akan sampaikan satu persatu. Lanjut ya. Oke, ada berapa majas? Tadi sudah disebutkan, saya ulang lagi. Oke, ada berapa jenis majas? Saya kasih catatan lagi ya. Sekarang hari Senin. (05 10 2020). Masih teks puisi. Ada berapa tadi jenis majas? Satu, majas pertentangan. 2, majas perbandingan. Yang ketiga, majas perulangan. Dan yang keempat, majas perumpamaan. Oke. Saya ulang lagi. Apa itu? Oh, sebelumnya saya ulang lagi ya. Apa yang dimaksud dengan majas tadi, Kidos?
Majas adalah, di sini masih ada nih. Majas adalah apa tadi? Bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Saya kembali lagi ke layar ini. Kita lanjut lagi ya. Oke, majas yang umumnya kalian temukan di puisi itu majas apa? Halo? Haya, Kidos. Arthur, kamera on please. Majas yang paling banyak digunakan pada puisi adalah majas haya. Majas yang paling sering digunakan pada puisi adalah majas personifikasi dan majas paralelisme. Oke, sekarang saya akan minta tolong kepada satu Sera cari apa yang dimaksud dengan majas personifikasi, dan dua kepada Justin cari apa yang dimaksud dengan majas paralelisme. Yuk, 2 menit. Ketemu? Ketemu. Oke, tolong dibaca Ibu Sera. Personifikasi adalah salah satu jenis majas perbandingan. Dengan demikian, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Yang jadi kalau kamu singkat, kalau kamu summarize, kamu peringkas, majas personifikasi itu lebih tepatnya apa? Benda yang mati, Benda mati atau makhluk hidup lain seolah-olah hidup layaknya manusia. seolah dapat melakukan tindakan manusia atau memiliki karakter manusia. Jadi kurang seperti itu ya. Kita lanjut ke majas majas paralelisme. Bapak Justin udah dapat? Bapak Justin udah dapat majas paralelisme? Justin bisa dengar saya kah? Mikrofonnya di-on-in dulu, Justin. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, majas paralelismenya Justin udah dapet. Ayo cepat.
Loh, ini nggak ada respon Justin ya? Oke, mungkin Bapak Joseph bisa bantu saya. Majas paralelisme. Ya, Bapak Joseph ketemu. Paralelisme adalah majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam satu bait di dalam penggunaan puisi. Ya, terima kasih. Majas yang mengulang kata yang sama baik dalam satu bait maupun satu baris dalam. Oke. Jadi minggu depan kalau kalian ada kelas tes kan minggu depan, ini sudah tahu, saya sudah sampaikan. Oke. Kita lanjut ke videonya. Tunggu. Yang tampil di layar kalian tuh sekarang apa? Yang majas, Miss. Video atau masih whiteboard? Whiteboard. Oh, oke. Mohon maaf kesalahan saya. Saya share yang berikutnya ya. Oke, satu bait pertama dari puisinya SDD, ya, Sapardi Djoko Darmono ya SDD. Oke, ini bait pertama. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Yuk kita lihat di mana personifikasinya. Halo, ada yang bisa jawab? Di mana personifikasinya? Oke. Tabah. Hujan. Apakah hujan bisa tabah? Siapa yang bisa tabah? Tabah itu taf bahasa Inggrisnya. Siapa yang bisa tabah? Apakah sebuah hujan bisa tabah? Enggak. Enggak. Hujan itu bukan manusia. Oke. Jadi yang bisa tabah itu manusia. Jadi di sini hujan merupakan personifikasi. Kemudian dirahasiakannya rintik rindunya. Apakah rintik hujan bisa berahasia, bisa memiliki rahasia? Tidak, hanya manusia yang bisa seperti itu. Sampai sini bisa ngikutin? Jadi nanti kalau akan muncul pertanyaan, untuk bait yang pertama, di manakah personifikasi? Terdapat, kamu bisa jawab. Oke, kita lanjut. Oke, ini puisi yang lain. Serenada Hijau, punyanya W.S. Rendra ya, karya W.S. Rendra. Kupacu kudaku menujumu. Mana yang paralel di situ?
Ada yang bisa jawab? Pacu kudaku. Iya. Kupacu kudaku mengalami majas paralelisme. Sampai sini berarti udah mulai paham ya. Kita lanjut ya. Oke. Untuk unsur irama ditujukan kepada pada saat pada saat kamu membacakan puisi. Oke. Jika kamu ingin menunjukkan kesan sedih, ya iramanya mungkin suaranya tidak perlu terlalu tegas, tapi lebih lembut gitu ya. Kalau kamu mau menunjukkan kesan ceria atau bahagia gitu ya, mungkin suaranya bisa dipertegas. Lebih kurang seperti itu ya. Kemudian jika kamu ingin menunjukkan unsur kesedihan itu dengan sangat nyata, mungkin di beberapa kata kamu perlu melakukan penekanan. Dalam bahasa Inggris disebut stressing word. Jadi di bagian mana kamu harus tekankan untuk menunjukkan kepada orang perasaan hatimu bahwa kamu sedang sedih. Bisa ngikutin sampai sini? Jadi untuk irama ini diperuntukkan pada saat kamu presentasi puisi. Ya, disinilah orang bisa melihat perasaan kamu. Seperti yang saya pernah jelaskan waktu itu ya, bahwa terdiri dari dua struktur. Puisi itu terdiri dari dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur batin puisi kalian itu bisa kalian tunjukkan pada saat pembacaan. Bisa ngikutin ya sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan saya diinterupsi, tidak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti udah jauh, kemudian kalian masih bingung, gitu ya. Pada saat saya menjelaskan bagian-bagian tertentu, ada pertanyaan, silakan diinterupsi. Saya lanjut ya. Oke, jadi untuk puisi karya SDD yang satu ini, bagaimana kamu harus menyampaikannya? Apakah kesan apa yang harus kamu sampaikan? Apakah sedih, ceria, riang, atau dengan lembut? Kenapa dengan lembut? Karena menunjukkan kekaguman. Bulan Juni itu bukan musim hujan loh, ya. Bukan musim hujan loh, itu musim panas. Lanjut. Oke. Saya akan kembali ke catatan. Salah. Tadi mana catatan saya? Saya akan kembali ke catatan, tapi ini akan saya screenshot dulu. Tolong yang lain tertib ya, kameranya tetap on. Dan ke muka, bukan ke langit-langit. Oke. Yang kedua,
Dalam puisi akan ditemukan kata yang memiliki makna konotasi dan denotasi. Oke. Nah, cari makna konotasi tadi itu apa? Saya kasih contoh. Contoh seperti tadi yang terbit ya. Contoh contoh pada puisi Sapardi Djoko Darmono. Di sini ya. Kata hujan. Apa arti kata hujan? Dan kata hujan di situ bermakna air yang jatuh dari langit. Sudah? Ini merupakan kata denotasi. Oke, saya akan singkat D. Di sini saya akan singkat D. Oke. Sedangkan hujan yang memiliki makna perbuatan baik, amal, saya kasih di sini sebagai D. Maaf Kak, konotasi karena tidak sebenarnya makna kiasan, ya. Saya lanjut lagi ke sini. Saya lanjut lagi di sini. Salah. Sorry. Mana tadi ya? Oh, ini dia. Saya lanjut lagi di sini kata rintik. Rintik itu apa sih menurut KBBI? Ada yang bisa bantu saya apa arti kata rintik? Justin miss in action ini. Kata rintik adalah tetes air kecil yang jatuh dari langit. Kemudian rintik satu lagi merupakan apa namanya? Lebih kurang seperti ini ya. Nah, kalau pohon berbunga tadi apa? Halo.
Saya ulang lagi ya. Tunggu, kalian tadi bisa dengar videonya nggak sih? Nggak bisa, Miss. Walah, kok nggak ada yang bilang? Artinya adalah perbuatan baik. Kata rintik, kata denotasinya adalah titik percik air. Sedangkan kata konotasinya sesuatu yang kecil tetapi banyak. Pohon berbunga, kata denotasinya pohon yang memiliki bunga. Sedangkan kata konotasinya adalah kehidupan yang baik atau yang menjanjikan. Oke, jadi saya ulang lagi. Tadi pohon berbunga itu artinya apa? Pohon berbunga itu pohon yang sedang menghasilkan bunga atau yang sudah mau berbuah ya. Sedangkan denotasinya pohon berbunga itu adalah kehidupan. Ya. Kehidupan. Nih saya ulang lagi. Denotasinya adalah titik percik air. Sedangkan kata konotasinya sesuatu yang kecil tetapi banyak. Pohon berbunga, kata denotasinya pohon yang memiliki bunga. Sedangkan kata konotasinya adalah kehidupan yang baik atau yang menjanjikan. Oke, saya tambahin di sini ya. Kehidupan yang baik atau yang menjanjikan. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk rintik ini yang pertama itu merupakan denotasi. Rintik yang kedua konotasinya perbuatan baik kecil tapi berulang-ulang. Kemudian pohon berbunga secara denotasi makna yang sebenarnya pohon yang menghasilkan bunga. Tetapi secara konotasi kehidupan yang baik atau menjanjikan itu adalah analisis puisi seperti yang saya sudah sampaikan minggu kemarin bahwa sekarang kita akan membahas lebih dalam ya. Puisi yang akan kita bahas itu puisi Hujan Bulan Juni karyanya Sapardi Djoko Darmono. Jangan lupa, ini nanti minggu depan tes kalian harus sudah bisa. Oke. Kita lanjut lagi di sini lagi. Berikutnya adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Apa itu lambang? Apa itu lambang? Miss, videonya kelihatan, Miss. Videonya apa? Enggak kelihatan. Lagi di layar sekarang? Enggak. Lagi di? Masih di whiteboard. Ya, di catatan kan? Yang sini kan? Iya. Yang lagi saya ketik kan? Iya. Oke, kata berlambang adalah kata-kata, nanti saya ulang lagi ya. Menyatakan maksud tertentu. Lambang-lambang itu seperti pula sering digunakan penyair dalam puisinya. Hal itu seperti yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Sementara itu, bunga bermakna keindahan. Oke, jadi kata berlambang yang bisa kita temukan pada Hujan Bulan Juni nah lo ngeheng. Sorry. Ya. Kata berlambang yang bisa kita dapatkan di Hujan Bulan Juni adalah pertama, kata hujan.
Satu, kata hujan. Tadi kata hujan melambangkan apa? Halo? Kidos, saya ulang lagi. Yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Sementara itu, bunga bermakna keindahan. Oke, jadi perlambangan dari hujan dalam puisi Hujan Bulan Juni merupakan kebaikan dan kesuburan. Kata bunga melambangkan keindahan. Ya. Tolong disimak baik-baik ya. Melambangkan keindahan. Oke, lanjut. Satu lagi nih yang terakhir. Unsur berikutnya adalah pengimajinasian. Nah, pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan. Salah. Oke. Imajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Oke, jadi ada berapa imajinasi, ada berapa pengimajinasian dalam sebuah puisi, Bapak Wayat? Ya. Ada 3. Tolong sebutkan Bapak Wayat. 3. Tolong disebutkan 3 imajinasi, 3 pengimajinasian dalam puisi. Saya nggak bisa dengar suaranya Bapak Wayat. 3. Ya. 3. Apa aja Bapak Wayat? Pendengaran, penglihatan, dan Peraba. Ya, kalau bahasa ilmiahnya atau bahasanya, bahasa Indonesia adalah auditif, visual, dan taktil. Ya. Auditif itu pendengaran, visual penglihatan, taktil itu peraba. Bisa diikutin? Saya kasih lagi di catatannya. Oke. Saya kasih lagi catatannya. Mana tadi catatannya? Ini dia. Nah. Oh, saya screenshot dulu. Nanti saya kasih halaman baru. Sabar ya. Sebelum kita masuk ke latihan. Sebentar lagi kita akan latihan ya. Nah, puji Tuhan. Ini Marcel baru masuk ya dari tadi ya? Nah, saya akan clear all drawing. Oke. Nah, saya akan masuk ke catatan berikutnya yaitu unsur pengimajinasian adalah unsur yang dipakai untuk membangun mana tadi?
adalah kata-kata yang dipakai untuk membangun apa tadi? Bodoh amat. Untuk membangun apa tadi, Kidos? Daya dengan kata-kata khayalan dan imajinasi, pakai J. Imajinasi pendengar. Unsur pengimajinasian ada berapa tadi? Halo, ini kelas diam amat ya. Ada 3. Pertama, unsur pendengaran atau kita sebut auditif, ya. Kedua, visual. Imajinasi. Itu siapa yang ngechat ya? Baru yang ketiga, imajinasi peraba atau disebut dengan taktil. Ya. Sampai sini bisa ngikutin ya, Kidos? Boleh. Ya, sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, kita lanjut lagi ke sharing videonya. Sudah di video belum kalian, guys? Belum, Miss. Belum ya. Ya berarti. kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, dan meraba atau menyentuh benda-benda yang disebut dengan imajinasi taktil. Contohnya, dalam puisi doa karya Amir Hamzah terdapat kata senja samar, masa purnama meningkat naik, yang membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Terdapat kata sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejukkan badan, merupakan kata-kata yang membangkitkan imajinasi melalui perabaan. Dan kata gelak kurayu, membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai menyimpulkan isi puisi. Oke, yang ini nanti akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi sampai sini bisa kalian pahamin ya. Nah, kembali saya akan akan lompat. Tolong kameranya on dulu sebentar. Tolong kameranya on dulu semua sebentar. Farel tolong diturunin Farel. Dan Brandon itu kok gelap banget ya. Vivin tolong diturunin kameranya. Sarah juga. Kok susah ya minta tolong. Jocelyn juga, Wyatt. Aduh, capek deh. Nah, oke. Sekarang yang akan kita kerjakan, kalian ke Teams, ke Student Class Notebook.
Bapak Arthur, kameranya Bapak Arthur. Oke, baik, terima kasih. Saya share screen. Nah, ini juga jangan lupa, kemarin sudah saya sampaikan perbedaan puisi lama dan puisi baru. Ya, puisi lama, puisi yang masih terikat oleh syarat-syarat tradisional dan menggunakan pola-pola atau aturan tata bahasa. Nah, pada puisi lama, salah satu jenis puisi lama itu adalah sajak. Adalah pantun. Pantun ini sudah kalian pelajari. Ya, sudah kalian pelajari. Kemudian yang akan kalian bahas atau yang sedang kita bahas itu termasuk puisi baru. Dia sudah mendapatkan pengaruh dari puisi barat. Pengaruhnya itu bukan di bahasanya, tetapi di cara penulisannya dan cara penyampaiannya. Paham ya? Puisi baru yang barusan kita bahas, karya Bapak Sapardi Djoko Darmono itu sebenarnya sudah dikategorikan puisi baru. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi gaya puisi dari barat, dari cara penyampaian, dari jumlah baris, dari cara menunjukkan pengimajinasiannya, itu sudah dengan gaya puisi barat. Oke. Bahkan di di dalam puisi Hujan Bulan Juni tidak kita temukan pengulangan, tidak kita temukan rumus seperti di pantun. Kalau di pantun kan rumusnya sudah jelas AB rimanya kan. Dalam puisi Bulan Juni itu tidak ada. Gitu ya. Sampai sini bisa ngikutin ya. Oke, sekarang kita bisa ke student class notebook-nya. Saya stop share untuk PowerPoint ini. Kemudian saya akan ke student class notebook-nya. Tadi belum sempat saya ini ya. Udah dibuka semua. Sudah dibuka student class notebook-nya. Oke, Olga. Sudah dibuka student class notebook-nya? Sudah ya? Nah, ini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab di atasnya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, di student class notebook-nya. Tadi untuk yang ini ada yang foto nggak? Ada yang foto nggak? Nah, itu bisa kalian kerjain. Untuk yang halaman sebelumnya, ini catatannya ada yang foto nggak? Enggak ya? Oke, baik. Silakan dikerjakan latihan yang saya kasih di student class notebook-nya di bagian atasnya itu.